Itu udah 40 tahun kali, lebih ya. 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah, itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Jumpa kembali teman-teman di MDT Journey Inspiration of Life. Beberapa tahun yang lalu saya mendapat rema dari seorang mentor rohani saya gitu. Nah, yang cerita waktu itu saya menghadapin kegagalan rancangan dan kehendak gitu, yang ya ujungnya menjadi kegalauan hidup gitu. Nah, waktu itu teman mentor rohani saya itu memberikan rema, dia dapat katanya untuk saya di Yesaya 43 ayat 1 sampai 7 itu. Jadi di kitab Yesaya pasal 43 1 sampai 7. Coba ya saya coba lihat dalam kitabnya gitu. Judulnya di situ, Allah adalah satu-satunya penebus. Allah adalah satu-satunya penebus. Maksudnya beginilah firman Tuhan itu, yang menciptakan kita, yang membentuk kita. Jadi firman ini menekankan bahwa Tuhan adalah yang menciptakan kita dan yang membentuk kita gitu. Jadi janganlah takut, sebab Tuhan telah menebus kita. Tuhan telah memanggil kita dengan nama kita sendiri gitu. Engkau ini kepunyaan Tuhan, kita ini kepunyaan Tuhan. Jadi maksud Tuhan begitu detailnya ciptakan manusia itu satu persatu gitu, sehingga Tuhan bisa menyebut nama kita itu dasarnya bukan hei manusia atau hai orang gitu, tapi Tuhan bisa sebut masing-masing itu dengan namanya kita gitu, nama panggilan kita. Tidak beda dengan waktu awal Tuhan ciptakan semua makhluk gitu, salah satunya mungkin binatang gitu, dengan berbagai-bagai nama gitu. Ada harimau, ada macan tutul, ada beruang, ada domba, ada kambing. Domba dan kambing pun dibedakan sama Tuhan gitu. Ada segala macam, ada gajah, ada jerapah gitu. Jadi semua itu Tuhan ciptakan, maksudnya dengan dikenali gitu. Tuhan ciptakan dan bentuk dengan dikenali. Tapi banyak sekali kita manusia gitu, yang kadang-kadang sanksi apa Tuhan kenal kita gitu. Nah, ini Tuhannya firmannya pagi ini di ayat 1 menyatakan seperti itu, bahwa Tuhan adalah yang menciptakan kita pribadi masing-masing. Tuhan yang membentuk kita pribadi masing-masing. Tuhan yang menebus kita terhadap pribadi kita masing-masing. Dan jangan takut. Jadi seolah-olah Tuhan memang perhatikan kita
pribadi masing-masing itu, pribadi satu persatu gitu. Jadi jangan berasumsi bahwa dengan Tuhan itu kita diglobalkan gitu. Tidak, Tuhan itu begitu rincinya menciptakan, membentuk kita itu satu persatu gitu. Jangankan kita yang sebesar ini gitu. Ada firman lain yang mengatakan bahwa jumlah rambut aja Tuhan tahu gitu. Kita sendiri tidak tahu rambut kita ada berapa, tapi Tuhan tahu gitu. Nah, ini satu perumpamaan bahwa Tuhan itu memang ya pencipta kita. Ya, Tuhan itu maha kuasa gitu, sehingga apapun juga bisa terjadi di dalam Tuhan. Nah, ini yang ayat 1 Tuhan tekankan seperti ini gitu. Apabila engkau menyeberang melalui air, Tuhan akan menyertai kita. Apabila kita menyeberang melalui air, Tuhan akan menyertai kita. Atau melalui sungai-sungai, kita tidak akan hanyut gitu. Tuhan katakan seperti itu gitu. Apabila kita berjalan melalui api, ini ibaratnya gitu, kita berjalan melalui api, kita tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar kita gitu. Nah, itu penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu seperti itu. Nah, kalau diartikan secara umum gitu, ya maksudnya kita boleh saja menghadapi segala macam ujian-ujian gitu. Ya, ujian-ujian itu ya seperti halnya sungai tadi, ya Tuhan tetap nyertain kita dalam ujian-ujian kita, dan kita tidak pernah akan hanyut gitu oleh ujian-ujian kita. Ya, kita tetap ada, kita tidak mungkin hanyut gitu. Begitupun juga dengan pencobaan-pencobaan gitu. Kita menghadapi berbagai macam-macam pencobaan gitu. Ya, tapi Tuhan bisa apa? Tuhan tetap akan jaga kita dalam pencobaan kita. Ya, diumpamakan dalam hal ini urusan api gitu. Jadi nyala api. Pencobaan-pencobaan itu ibarat nyala api, tapi Tuhan juga akan tetap lindungi kita dan tidak akan kita terbakar gitu. Akan pencobaan-pencobaan itu. Jadi ujian-ujian dan pencobaan-pencobaan apabila kita berjalan bersama Tuhan, di dalam Tuhan gitu, dengan kekuatan roh Tuhan, itu semua ujian pencobaan itu akan pasti bisa terlewati gitu, terlewati dengan selamat gitu. Nah, Tuhan bilang, kenapa begitu? Ya karena Tuhan adalah Tuhan gitu. Tuhan adalah Maha pencipta kita. Tuhan itu ya Allah kita gitu, yang Maha Kudus dan sebagai juru selamat kita. Nah, itu Tuhan declare, nyatakan seperti itu. Kenapa Tuhan begitu? Ya karena Tuhan memang Tuhan penyelamat kita gitu. Jadi ya pasti itu kewajiban, tugas dan kewajibannya Tuhan ya pasti menciptakan kita dan menjagai kita untuk mencapai sampai keselamatan gitu. Jadi seperti itu. Nah, Tuhan bilang, Tuhan menebus kita, dan Tuhan bisa gantikan gitu segala macam itu demi kita gitu. Jadi Tuhan itu rela gitu tebus kita dengan apapun juga gitu, dengan apapun yang Tuhan punya gitu, Tuhan miliki ya demi kita. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita gitu. Jadi dia rela menebus apapun juga demi kita gitu. Tebus kita dengan apapun juga yang Tuhan ada gitu. Itu Tuhan rela gitu. Karena memang ya Tuhan mengasihi kita gitu. Oleh karena kita di mata Tuhan itu sangat berharga gitu dan mulia. Tuhan sangat mengasihi kita gitu. Jadi di mata Tuhan kita ini berharga dan mulia gitu. Dan memang Tuhan mengasihi kita, benar-benar habis-habisan mengasihi kita gitu. Nah, maka Tuhan yang tadi dikatakan, Tuhan bisa korbankan segala macam yang Tuhan punya gitu demi kita. Nah, itu Tuhan itu rela sekali gitu. Karena Tuhan mengasihi kita dan karena memang kita berharga dan mulia di mata Tuhan gitu. Jangan takut, Tuhan bilang.
Sebab Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan akan mendatangkan apa? Jadi di sini dikatakan aku akan mendatangkan anak-anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Jadi intinya ya bersama dengan Tuhan kita tidak pernah tinggal sendiri gitu. Kita pasti dalam satu keluarga apabila ada satu yang diselamatkan, itu pasti seisi keluarga akan terselamatkan gitu. Itu satu. Kedua, apabila kita diselamatkan, maka kita akan menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan yang lain. Jadi tidak mungkin gitu. Kita hanya selamat seorang diri itu tidak mungkin. Kalau orang yang hanya mencari keselamatan hanya untuk dirinya sendiri, sepertinya belum mengenal dan mengerti akan rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Jadi bagi orang yang sudah mengenal, lebih mengerti rancangan kehendak Tuhan, pasti apabila satu orang diselamatkan, apabila kita diselamatkan, pasti banyak orang yang di samping kita yang diselamatkan. Terutama di dalam keluarga kita, itu jaminan dari Tuhan gitu, bahwa satu kita yang diselamatkan, satu keluarga kita itu semua pasti diselamatkan gitu. Itu janji Tuhan gitu. Bahkan Tuhan akan berikan kepada kita gitu segala sesuatu yang intinya ya memang untuk kita gitu. Jadi Tuhan janjikan kan sebenarnya kan semua hal yang ada di dunia ini gitu, selama kita sudah mengenal akan arti keselamatan gitu. Jadi Tuhan tetap ingin prioritaskan keselamatan hidup kita itu nomor satu. Keselamatan mencapai bagaimana mencapai akhirat yang kekal itu gitu di dalam surga, itu Tuhan yang harus tekankan lebih awal dulu. Nah apabila kita sudah mengenal keselamatan, apabila kita sudah mengenal kebenaran, ya Tuhan pasti akan lengkapi, akan genapi gitu, akan berikan gitu yang seperti orang dunia butuhkan gitu. Tapi saat itu kan setelah kita mengenal kebenaran Tuhan, manfaat dari hal-hal yang bersifat duniawi itu kan akan berubah fungsi gitu. Jadi kalau kita tidak mengenal kebenaran, belum mengenal kebenaran, contoh misalnya urusan uang itu akan menjadi mamon, jadi Tuhannya kita gitu. Tuhan dalam tanda petik ya, dalam tanda kutip negatif gitu. Jadi uang itu akan menjadi mamon, akan menjadi berhala, akan menjadi Tuhannya kita dalam tanda petik tadi gitu. Tapi setelah kita mengenal kebenaran, maka uang itu akan menjadi alat gitu, bagaimana bisa menyelamatkan orang lebih banyak lagi gitu. Nah ini nih uangnya kan tetap tidak berbeda gitu, cuman akan sangat berbeda apabila uang tersebut setelah kita mengenal kebenaran Tuhan, setelah kita mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan, maka fungsi uang itu akan berubah, tidak seperti uang yang digunakan oleh orang-orang dunia pada umumnya gitu. Kalau orang dunia pada umumnya kan menggunakan uang itu kan untuk ke apa? Jadi untuk rancangan-rancangan yang sifatnya duniawi gitu. Ya, kehendak-kehendak yang mungkin berujung kepada kenikmatan hidup gitu di dunia ini gitu. Nah, Tuhan kan tidak pernah arahkan kita bahwa kehidupan kita itu yang nyata ada di dunia ini gitu. Tuhan pengen kehidupan kita yang nyata, yang benar-benar nanti pada akhirnya gitu. Ya, kehidupan yang di alam akhirat yang kekal tadi, yang dalam surga itu, di dalam kehidupan di alam kekal tadi, di dalam surga itu tidak membutuhkan hal-hal yang bersifat ya seperti dunia saat ini gitu. Jadi Tuhan jadikan dunia ini adalah bukan tujuan akhir gitu. Ya, dunia ini adalah hanya alat proses, jalan gitu, jalan untuk memproses positioning kita, posisi kita di alam akhirat nanti. Nah, apa sih tingkatannya di alam akhirat? Ya, kita butuh firman untuk mengenal dan mengerti kehendak Tuhan, rancangan dan kehendak Tuhan, dan kita butuh iman untuk dapat menaikkan
level level iman kita, level kedudukan posisi kita terhadap Tuhan gitu. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, ya otomatis kita akan mendapatkan kedewasaan rohani yang lebih gitu dibanding itu. Nah ini yang Tuhan inginkan seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, melalui proses hidup di dunia ini, kita akan dibawa terus naik terus gitu sampai ke posisi yang paling dekat dengan Tuhan gitu. Nah ini target Tuhan itu sebenarnya seperti ini gitu. Bagaimana caranya kita mencapai titik ini gitu. Jadi Tuhan memang janjikan semua gitu bahwa apabila kita sudah mengenal kebenaran, keselamatan dan akhirat, itu Tuhan janji juga bahwa apa yang dibutuhkan di dunia saat ini Tuhan juga akan penuhin. Bahkan Tuhan tahu bahwa yang diperlukan kita gitu sebagai orang-orang yang taat akan perintah Tuhan. Tuhan juga tahu bahwa di dunia ini kita butuh ini, butuh itu gitu. Cuman fungsinya dan targetnya kesuksesan duniawi itu bukan untuk demi yang tadi, demi rancangan kebutuhan hidup di dunia, bukan untuk mencari kehendak kenikmatan saja semata di dunia ini, tapi sudah lebih jauh bagaimana melalui kesuksesan dunia ini kita bisa menjadi alat Tuhan menyelamatkan keluarga kita dan teman-teman kita yang lain sampai kemana-mana gitu. Jadi bagaimanapun juga ya sebanyak mungkin yang Tuhan inginkan gitu. Semua orang yang disebutkan demi nama Tuhan gitu, dengan nama Tuhan yang Tuhan ciptakan untuk kemuliaan Tuhan gitu, yang dibentuk Tuhan dan juga yang dijadikan Tuhan. Jadi maksudnya begini. Jadi Tuhan itu pada akhirnya gitu, Tuhan ciptakan kita untuk kemuliaannya Tuhan sendiri, bukan Tuhan ciptakan kita untuk kemuliaan kita gitu. Jadi Tuhan adalah pencipta kita. Jadi Tuhan menciptakan kita dianggap berharga dan mulia untuk memuliakan Tuhannya sendiri gitu. Karena apa? Karena memang kita manusia adalah yang dibentuk dan dijadikan gitu ya. Jadi dibentuk dan dijadikan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, sehingga kita kalaupun berharga dan mulia di mata Tuhan, untuk apa? Ya ujungnya ya karena kita berharga dan mulia, ya makanya Tuhan akan pakai untuk memuliakannya Tuhan sendiri gitu. Kenapa? Karena memang kita adalah ciptaan dan bentukan Dia. Nah ini yang saya dapat rema dari mentor rohani saat saya galau itu seperti ini gitu. Nah kalau saya cross dengan apa yang terjadi di kehidupan saya saat itu gitu, yang di luar rohaninya, ya rancangan demi rancangan dan kehendak demi kehendak yang kita alami apabila berujung kegagalan, jika kita sikapi dengan firman Tuhan, maka akan terhindar dari rasa galau, karena ada firman yang menyatakan rancangan dan kehendak Tuhan itu berbeda dengan kita gitu. Jadi maksudnya kita hidupkan setiap saat ketemu rancangan ke dalam rancangan yang baru, kehendak ke dalam kehendak yang baru. Nah ini resiko untuk gagal itu kan besar sekali gitu. Ada kemungkinan gagal itu besar sekali. Nah kalau kita mengalami kegagalan dalam rancangan dan kehendak kita, ya otomatis ujungnya kan galau gitu. Kita akan menjadi galau, kita jadi frustasi, kita jadi depresi. Nah ini yang Tuhan katakan, apabila kita bisa masuk ke dalam Tuhan gitu, masuk ke dalam firman Tuhan, kita bisa masuk kegalauan ini, kita bawa ke dalam firman Tuhan, kita hidup dengan taat sesuai rancangan kehendak Tuhan, dengan cara mengenal dan mengerti akan firman Tuhan gitu.
itu nanti ujung-ujungnya ya masalah itu akan terlewati gitu. Dan kita akan sadar bahwa apa yang kita rancangkan dan kehendaki itu sangat berbeda dengan apa yang Tuhan rancangkan dan kehendaki gitu. Nah ini apabila kita menghadapi halangan seperti itu, kita dalam kondisi berserah dan taat dengan jalannya Tuhan, maka rancangan dan kehendak itu ya tidak akan membuat kita galau gitu. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita bisa galau, kita bisa frustasi dan malah hancur hidup kita gitu. Kegalauan tidak terjadi jika kita mengenal dan mengerti firman Tuhan gitu. Tuhan yang ciptakan dan membentuk serta menebus kita, kan kita adalah milik Tuhan gitu. Ya kegalauan itu yang tadi dikatakan tidak pernah akan bisa terjadi gitu jika kita mengenal dan mengerti firman Tuhan. Nah problemnya kan apakah kita menghendaki melakukan firman gitu, melakukan firman Tuhan. Nah apabila kita mau mengenal dan mampu mengerti firman Tuhan, sepertinya segala hal juga akan bisa terlewati gitu. Bahkan di sini dicantumkan bahwa Tuhan yang ciptakan dan membentuk serta menebus kita itu Tuhan. Tuhan ciptakan kita dan Tuhan membentuk kita, bahkan Tuhan menebus kita. Menebus dari apa? Ya dari kegalauan tadi gitu. Nah, ini yang kita mesti tahu, mesti sadari bahwa ya Tuhan kita seperti itu. Kenapa Tuhan kita seperti itu? Karena memang kita milik Tuhan gitu. Tuhan katakan seperti ini. Oke, saya minum ya. Semua permasalahan yang kita alami selalu Tuhan sertai, dan Tuhan jamin tidak akan kita terkapar hadapi permasalahan selama kita hidup dalam dalam tuntunan gitu firman dan hidup bersama dengan Roh Tuhan gitu. Nah ini Tuhan ingatkan di sini bahwa kita itu dijamin gitu. Tuhan itu menjamin kita bahwa kita ini tidak mungkin gitu ngadepin permasalahan itu sampai terkapar, sampai tidak bisa apa-apa, sampai ya kalau ujungnya galau kan mungkin terkapar, mungkin waktu pertamanya mungkin galau-galau dulu, nanti ujungnya kalau kita nggak di dalam Tuhan, tidak hidup di dalam Tuhan, dalam arti kata kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan yang perintah dan aturkan, ya dikhawatirkan nanti kita akhirnya jadi malah nggak punya pegangan. Nah waktu kita tidak punya pegangan, ya kita galau dan pasti ujung-ujungnya terkapar gitu. Tapi Tuhan jamin apabila kita masuk ke dalam perintah dan peraturan Tuhan seperti apa rel hidupnya Tuhan itu, dan kita hidupkan Roh Tuhan di dalam kita, maka Tuhan jamin kita tidak mungkin terkapar gitu. Kita tetap akan bareng bersama dengan Tuhan melewati permasalahan tadi gitu, dengan dasar tuntunan firman itu, dan juga kuasa Roh Tuhan di dalam kita gitu yang Tuhan sudah beri untuk kita. Nah ini pasti Tuhan jamin akan terlewati gitu. Jadi kalau itu akan berujung malah jadi pengalaman yang positif mungkin buat kita, yang kita bisa sharingkan kepada teman-teman lain gitu. Kita sangat berharga dan mulia di mata Tuhan, melebihi harta, tahta, serta segala nafsu yang sifatnya duniawi gitu. Jadi buat Tuhan kita ini tidak sebanding gitu dengan seperti yang manusia awam inginkan gitu. Manusia awam inginkan kan harta jelas diprioritaskan gitu. Bahkan lebih berharga hartanya daripada harga diri orang tersebut gitu. Begitupun soal tahta, sama. Tahta ini seolah-olah benar-benar lebih berharga daripada kehidupan orang tersebut gitu. Dan nafsu-nafsu dunia juga bisa di atas daripada harga diri kita gitu. Itu semua yang dilakukan oleh
orang awam gitu. Orang awam yang belum mengenal atau tidak mengenal, belum mengerti atau tidak mengerti firman, dia akan selalu beranggapan bahwa harta itu adalah yang di prioritas atas gitu, di prioritas satu. Harta pun sama gitu, ada di prioritas satu. Yang urusan namanya nafsu dalam arti kata foya-foya, kemewahan, mencari kenikmatan, itu semua juga dianggapnya prioritas nomor satu gitu, ada di dalam kelompok satu. Nah, waktu harta tahta dan nafsu-nafsu kenikmatan ini di nomor satu, kadang-kadang harga dirinya jadi harga diri kita sebagai manusianya dikorbankan gitu, dikalahkan. Demi apa? Ya demi harta, demi tahta, dan demi memenuhi nafsu kenikmatan duniawi tadi gitu. Nah, untuk Tuhan kan bukan seperti itu gitu. Untuk Tuhan, manusia itu kan, kita ini kan lebih berharga daripada harta tahta dan kenikmatan tadi, kenikmatan dunia tadi, kenikmatan yang berkaitan dengan nafsu duniawi tadi. Kita kan di atas itu semua gitu. Tapi kitanya bandel, kitanya seolah merasa bahwa hidup itu di dunia nomor satu yang paling penting itu gitu. Nah, ini kan sebelum mengerti akan perintah peraturan Tuhan, sebelum mengerti rancangan dan kehendak Tuhan, manusia pada umumnya akan berpikir seperti itu. Nah, yang konyol, kita yang belajar lebih mengerti, mengerti akan firman Tuhan, jumlahnya itu minority gitu, jadi sedikit sekali dibanding ya orang-orang awam atau orang dunia yang majority gitu. Sehingga kita kadang-kadang bingung juga gitu, kok kita jadi pengen bener tapi kok lingkungan kita semua tidak seperti kita gitu. Nah, ini akan mengganggu iman kita gitu. Karena firman-Nya menyatakan seperti itu, tapi dalam realitanya seperti itu. Ini tidak aneh gitu, karena ada firman Tuhan yang lainnya mengatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya kan mengundang semua orang gitu, semua orang diundang. Tapi kan orang yang diundang ini kan belum tentu mau ikut undangan Tuhan gitu. Nah, akhirnya jadi jumlahnya kan tidak banyak gitu. Tidak banyak yang diundang, bisa banyak, tapi yang benar-benar serta ke dalam apa yang Tuhan acarakan gitu, itu kan sedikit sekali. Jadi diingatkan lagi sekali lagi bahwa yang namanya Tuhan itu lebih menghargai kita sebagai manusia gitu, dibanding manusia menghargai harta tahta dan nafsu-nafsu kenikmatan duniawi semata gitu. Nah, ini yang agak beda kan di sini. Ini yang mesti kita garis bawahi, bahwa Tuhan kita itu beda dengan kita gitu. Jangan takut, Tuhan bilang, karena Tuhan akan selalu sertai kita dan selamatkan kita. Kita akan jadi alat keselamatan Tuhan bagi anak-anak dan cucu serta sesama kita yang lain gitu. Nah, Tuhan ingatnya seperti itu. Apabila kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan selamatkan kita. Nah, saat kita sudah diselamatkan Tuhan, kita akan menjadi alatnya Tuhan, menyelamatkan banyak orang gitu. Ya, urutannya pasti yang pertama Tuhan dalam firman Tuhan yang lain katakan bahwa apabila kita sendiri diselamatkan, pribadi kita diselamatkan, itu satu keluarga pasti akan diselamatkan semua gitu. Nah, setelah satu keluarga kita diselamatkan, berarti kan dari anak ada cucunya gitu, semua diselamatkan, semua orang tua kita mungkin kalau masih hidup juga, kakek kita mungkin kalau masih hidup juga, ya akan apabila kita diselamatkan maka keluarga kita akan diselamatkan. Ya, range keluarga itu kan mungkin kalau dari tingkat saya, berarti kan ke atasnya ada ayah ibu, ada kakek nenek gitu. Tapi kalau ke bawahnya kan ada anak, ada cucu, nggak tahu nanti kebagian cicit nggak gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat total, kalau kita bisa sadarnya cepat gitu, jangan-jangan kita masih bisa menikmati 5 ini gitu, 5 tingkatan ini, dari mulai kakek nenek, bapak ibu, kitanya sendiri, anak-anak, cucu, nah cicit bahkan, meskipun nggak bisa, umumnya 3-4 generasi aja juga sudah hilang yang lainnya gitu, atau belum lahir cicit kitanya atau cucu kitanya gitu. Jadi kembali lagi, apabila kita diselamatkan, maka kita akan menjadi alatnya Tuhan untuk keselamatan banyak orang gitu.
setelah keluarga kita, ya pasti akan merembet ke sesama kita. Nah ini kan yang Tuhan rancangkan dan kehendaki untuk kita gitu, bahwa kita ini hidup setelah kita beresi benahi diri kita, ya kita akan menjadi alat yang lain lagi gitu untuk Tuhan, untuk selamatkan yang lain lagi. Ini tujuan Tuhan kan cuma ini, bagaimana menyelamatkan kita dan bagaimana menyelamatkan sesama kita gitu, melalui kita, dengan kita sebagai alatnya gitu. Keselamatan yang daripada Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan itu kalau kita bagi gampangnya gitu, kita bisa terbagi dua. Jadi selamatkan hidup kita sampai pada keselamatan di akhirat yang kekal, dan sekaligus keseluruhan dunia fana ini gitu. Jadi yang pertama yang tadi dikatakan gitu, bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan kita lebih dahulu. Ya, keselamatan apa? Ya keselamatan di akhirat kekal nantinya gitu. Tapi juga Tuhan tidak lupa gitu, bahwa Tuhan setelah kita benar, kita diselamatkan, Tuhan tidak lupa. Tuhan juga akan mensukseskan kita secara duniawi, ya agar kita menjadi alat yang lebih mumpuni gitu, lebih mampu, alat yang lebih mampu untuk menyelamatkan yang sesama yang lain gitu. Nah ini yang kita mesti ingat. Jadi Tuhan bikin kita sukses duniawi itu bukan bagaimana untuk kita bisa menikmati duniawi, tapi Tuhan menginginkan kesuksesan duniawi ini adalah menjadi alat gitu, alat bantu yang mampu menyelamatkan sesama yang lain. Itu dari sisi Tuhan, sukses dunia itu seperti itu. Kenapa? Karena memang kita hidup, kita diciptakan Tuhan ya untuk muliakan Tuhan gitu. Nah ini yang mesti digarisbawahi kan ini gitu, bahwa Tuhan itu ciptakan kita untuk itu gitu, untuk memuliakan Tuhan. Jadi sebenarnya itu bukan untuk memuliakan kita atau istri kita atau anak-anak kita atau keluarga besar kita, bukan itu. Tujuan utamanya adalah bagaimana untuk memuliakan Tuhan sendiri gitu loh. Karena kita adalah makhluk ciptaannya, kita dibentuk sama Tuhan gitu. Nah ini keselamatan satu dari sifatnya pribadi. Bagaimana caranya keselamatan yang daripada itu sifatnya bisa satu, sifatnya pribadi. Kedua, keselamatan untuk general, untuk semua orang gitu. Oleh karena Tuhan, keselamatan semua orang, oleh karena Tuhan akan memuliakan Tuhan semua ujung-ujungnya gitu. Oleh karena kepatutan kita sebagai makhluk yang dibentuk dan dijadikan sejak semula oleh Tuhan gitu. Jadi Tuhan ingin bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan, dan yang kedua, bagaimana Tuhan mau semua orang gitu, sebanyak mungkin orang juga sama, bagaimana memuliakan Tuhan gitu. Karena ya balik lagi tadi, itu adalah bentuk kepatutan kita gitu. Tugas tanggung jawab kita adalah untuk memuliakan Tuhan dalam hidup di dunia sekarang maupun di akhirat nanti. Cuma itu saja gitu. Oleh karena kepatutan kita sebagai makhluk yang dibentuk dan dijadikan oleh Tuhan, diciptakan sejak semula. Jadi sebenarnya hidup itu di dalam proses kehidupan di dunia ini, ya sebenarnya Tuhan jadikan ajang proses gitu. Bagaimana memproses kita supaya kita lebih mengenal, mengerti firman dan melakukan firman, dan ajang proses bagaimana kita meningkatkan level iman kita gitu. Jadi jangan disalah kaprahkan, targetnya kita adalah cuma di dunia ini. Jadi kalau kita sampai menghadapi kegagalan rancangan dan kehendak berulang-ulang kali, apabila kita sudah mengenal dan mengerti maksud Tuhan, kita tidak menjadi mudah galau gitu. Pasti ada galau, tapi tidak mudah galau. Dan kalaupun galau, apabila kita sudah lebih mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, biasanya kita tidak lari meninggalkan Tuhan, kita malah jadi mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, waktu kita sudah dekat dengan Tuhan, kita ngerti bahwa hidup itu kita tidak sendiri, ada roh Tuhan yang mengikuti kita di dunia maupun di akhirat nanti, terlebih-lebih daripada pasangan hidup kita atau anak cucu kita loh. Ya, karena roh Tuhan ini kan yang akan terus gitu, yang akan terus bersama dengan kita sampai masuk ke alam akhirat nanti gitu. Nah ini yang kita mesti bisa bedakan, bahwa pribadi kita itu harus memang dekat banget dengan Tuhan, karena memang pada akhirnya
yang bersama itu hanya dengan kita dengan Tuhan saja gitu. Dan memang ya kembali yang tadi Firman katakan bahwa tujuan hidup kita cuma berujung bagaimana memuliakan Tuhan sebagai pencipta kita gitu. Mungkin pagi ini saya coba sharingan seperti ini, mudah-mudahan teman-teman yang galau, apalagi sedang COVID begini mungkin susah sekali mungkin. Jadi Anda teman-teman nggak usah khawatir bahwa teman-teman seperti sendirian dan coba manfaatkan situasi kondisi COVID ini sebagai ajang yang tadi saya katakan bagaimana COVID ini bisa jadi ajang untuk mendapatkan keselamatan yang lebih maksimal yang dari Tuhan gitu. Kalau kita tidak menghadapi COVID, kadang-kadang kita bandel, ya tidak ngerasa butuh Tuhan dan kita menjauh dari Tuhan. Tapi dengan adanya COVID, mudah-mudahan kita raih nilai positifnya COVID gitu. Dari sisi rohani ya akan seperti itu, karena kepentingan rohani, jalan rohani itu kadang-kadang berbeda dengan jalan duniawi. Nah ini kan duniawinya kan negatif banget nih gitu dengan adanya COVID. Nah harusnya kalau kita masuk ke dalam jalan rohani biasanya terbalik gitu, jadi akan menjadi positif. Jadi kesulitan yang menjadi manfaat untuk rohani kita. Oke, mungkin pagi ini cukup begini. See you, bye bye. One minute to better life. Pengenalan dan pengertian firman Tuhan akan selalu hidup, menyesuaikan dari tingkat iman kita. Karena keberanian kita melakukan firman, otomatis tingkat iman kita naik dan pengertian Tuhan tentang firman Tuhan akan berubah. Oke?